Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar Anda di rumah? Tetap semangat ya. Semoga kita semua dilimpahkan rezeki, dilimpahkan rahmat, dilimpahkan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan dihindarkan dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini di pembelajaran tahap keempat ini saya akan membahas tentang bab 9, yaitu materi terakhir, yaitu praktek lintas bidang. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang hardware, software, hingga ke pembuatan program sederhana. Nah, kali ini di materi ke-9 ini yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut ya, tentang membina budaya kerja, berkolaborasi dan melaksanakan tugas dengan tema komputing dan seterusnya seperti ini. Nah, untuk itu kita harus memahami dulu apa itu budaya kerja. Nah, budaya kerja adalah sebuah konsep yang mengatur proses berpikir, kepercayaan, serta perilaku karyawan, anggota yang didasarkan pada ideologi suatu perusahaan. Nah, budaya kerja ini akan mengatur setiap karyawan untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan juga akan mengatur suatu perusahaan bagaimana perusahaan itu dapat berfungsi, berjalan dengan baik. Nah, budaya kerja ini juga merupakan kumpulan dari asumsi-asumsi dasar yang dipelajari sebagai hasil dari memecahkan masalah yang ada di perusahaan, kemudian berproses, kemudian melakukan penyesuaian. Nah, hasil belajar bersama antar anggota untuk memahami, berpikir, dan merasakan satu sama lain agar bisa memecahkan masalah yang ada. Nah, budaya kerja ini juga berhubungan dengan mentalitas setiap karyawan yang akan mempengaruhi suasana kerja. Ciri-ciri budaya kerja ini dapat berjalan di suatu perusahaan, yaitu yang pertama, setiap karyawan dapat mematuhi peraturan serta tetap mengacu pada SOP, yaitu standar operasi prosedur yang sudah disediakan oleh perusahaan. Yang kedua adalah setiap karyawan akan merasa senang bekerja di perusahaan tersebut, serta produktivitas karyawan tersebut akan meningkat. Jadi akan semakin meningkat. Jadi itu berarti budaya kerja di perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Nah, tujuan dari budaya kerja yaitu untuk mengubah sikap dan perilaku sumber daya manusia agar dapat meningkatkan produktivitas kerja untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Nah, manfaat budaya kerja yang pertama adalah meningkatkan jiwa gotong royong, meningkatkan kebersamaan, saling terbuka satu sama lain, meningkatkan jiwa kekeluargaan, meningkatkan rasa kekeluargaan, membangun komunikasi yang lebih baik, meningkatkan produksi kerja, dan terakhir adalah tanggap dengan perkembangan dunia luar. Di era digital, budaya kerja itu contohnya seperti bisnis imperatif, yaitu suatu bisnis membuat teknologi digital yang dapat memberikan terobosan atau ide-ide bagi pengembangan bisnis perusahaan. Dengan adanya kecepatan, kelincahan, penghematan waktu, akurasi data, serta proses yang lebih sederhana membuat peningkatan produktivitas kinerja perusahaan dengan kerja hingga 20%. Berdasarkan survei IDC, tempat kerja digital berkontribusi besar terhadap kenaikan produktivitas. Nah, budaya kerja digital ini akan semakin populer dengan penggunaan teknologi yang berkaitan dengan seluler dan cloud computing. Di era digital ini, komputer memudahkan tugas, di mana suatu perusahaan umumnya sudah menggunakan komputer untuk memudahkan karyawannya dalam menyelesaikan tugas-tugas, yaitu dengan membuat laporan, melakukan perhitungan, mengolah data, yaitu bisa menggunakan aplikasi yang sudah dibutuhkan. Nah, karyawan anggota akan lebih sering mencari informasi baru di internet. Jadikan wawasan dan skill setiap karyawan anggota terus meningkat.
perusahaan dan organisasi dengan adanya wawasan dan skill yang meningkat itu akan dapat melakukan efisiensi biaya dan proses yang lebih cepat, akurat, sehingga tujuan perusahaan lebih cepat tercapai. Di era digital ini, dalam memecahkan masalah dengan komputer, yaitu dengan mengolah data, dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah serta otomatis. Contoh masalah yang dapat diselesaikan menggunakan komputer adalah menghitung gaji karyawan menggunakan Windows Excel, di mana gaji karyawan itu dihitung berdasarkan lama bekerja. Kemudian contoh yang lain adalah masalah yang dapat diselesaikan menggunakan komputer dengan menetapkan grade, nilai, dan kelulusan siswa. Kalau misalkan di kantor atau di sekolah ya, dimana grade, nilai, dan kelulusan siswa ditetapkan berdasarkan nilai akhir siswanya. Berikut ada cuplikan film tentang budaya kerja di sebuah perusahaan layanan keuangan. Silakan disimak. Pagi dan semangatnya. Menjalani hari baru, tantangan baru. Mami kerja dulu ya. Nanti sore jemput lagi ya. Pagi Bu. Pagi Mama. Dengan kebersamaan, kami siap menjadi yang terhebat. Kami selalu berusaha untuk responsif dan membangun kerjasama yang baik. Selamat siang DLSM, dengan harap bisa dibantu. Cuti melahirkan. Cuti hamil itu memang di kita Selalu memahami peraturan dan sistem prosedural demi mempermudah proses kerja. Selamat pagi, Bro DLSM. Pagi ini kita akan bahas tentang organisasi OJK dari tahun ke tahun. Saat ini kita punya ada 26 kantor OJK, 9 kantor regional. Bersama mencari solusi untuk setiap masalah. Tujuan utamanya adalah berperan untuk meningkatkan perekonomian daerah di sekitarnya. Ya gini Mbak, ini kan kita kan lagi nyiapin konsep fasilitas pembiayaan syariah. Pegawai OJK udah kita berikan yang konvensional pinjaman. Di tengah semua kesibukan, kami tidak lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa, juga raga. Nah, demikian tampilan sekelumit tentang budaya kerja di sebuah perusahaan OJK, yaitu perusahaan layanan keuangan. Kembali ke contoh permasalahan, yakni masalah yang dapat diselesaikan menggunakan komputer adalah menghitung gaji karyawan. Di sini contoh PT Maju Sejahtera. Ada sejumlah karyawannya dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, langkah pertama yang
kita lakukan adalah membuka Microsoft Excel. Kemudian kita kerjakan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kita mulai dari sel D3. Kemudian kita ketik nama karyawan. Ini ada Rahmat, Nurul, Ahan, Kim, Lucy, dan Fitri. Kemudian nama kerjanya, total gaji. Kita format dulu. Buat bordernya. Setelah itu kita masukkan sesuai dengan ketentuan. Pada kolom golongan, ketentuannya adalah jika lama kerja 1 sampai 5 tahun maka akan tertulis golongan 1, jika lama kerja 5 sampai 9 tahun maka akan tertulis golongan 2, dan mulai dari 10 tahun adalah golongan 3. Kita menggunakan rumus if ya. If lama kerja di kolom E6 kurang dari sama dengan 5 tahun, maka dia akan tertulis golongan 1. Kemudian syarat selanjutnya adalah jika lama kerja 5 sampai 9 tahun maka golongan 2. If E6 kurang dari sama dengan 9 tahun, maka dia akan tertulis golongan 2. Dan yang terakhir adalah golongan 3. Pokoknya ada 2 karena jumlah if-nya 2. Itu ya. Sekarang kita mengalih kepada kolom sel G6. Untuk gaji pokok ketentuannya adalah golongan 1 adalah gaji pokoknya 3 juta, golongan 2 gaji pokoknya 3.500.000, dan golongan 3 gaji pokoknya 4 juta. Tetap menggunakan rumus if.
if golongan 1 berarti F6 sama dengan 1, maka kita akan tuliskan gaji pokoknya adalah 3 juta. Kemudian syarat kedua, if F6 adalah golongan 2, maka gaji pokoknya yang akan kita tuliskan 3.500.000. Dan yang terakhir adalah 4 juta. If nya ada 2 berarti kurungnya 2 kali itu. Kemudian kita beralih ke kolom tunjangan di H6 dengan ketentuan golongan 1 adalah 100.000, golongan 2 adalah 200.000, dan golongan ketiga adalah 300.000. Sama dengan kita masih menggunakan if itu pakai golongan 1, maka F6 sama 1, maka akan diberi tunjangan 100.000. If lagi F6 sama dengan golongan 2 akan diberi 200.000. Yang terakhir adalah 300.000. Kurungnya ada 2 karena if nya jumlahnya 2. Kemudian beralih ke kolom total gaji di I6. Total gaji ketentuannya adalah gaji pokok ditambahkan tunjangan. Rumusnya adalah sum G6 sampai H6 kurung. Setelah jadi kita blok, kita atur dulu format selnya, kita munculkan di counting, kita pilih rupiah ya. Rupiah Indonesia, kita beri desimalnya adalah 2, kemudian kita oke. Nah, setelah baris ke-6 sudah selesai, maka langsung arahkan kursor di ujung bawah ini sehingga membentuk tanda positif hitam, kemudian klik 2 kali, maka akan sudah terbentuk seperti ini. Yang golongan belum ya. Kita sesuaikan dengan hasilnya, hasil akhirnya seperti itu ya. Juta 3,5 sama ya. Kita lanjutkan untuk contoh selanjutnya, yaitu menentukan nilai grade dan kelulusan siswa. Formatnya seperti berikut dan ketentuannya sebagai berikut. Angka pertama yaitu kita buka Microsoft Excel, kemudian kita mulai membuat sesuai dengan format.
diawali dengan sel D2. Buat seperti ini. Kemudian kita atur masing-masing selnya. Kita tulis daftar nama siswanya. Kemudian kita beri nomor. Kita blok untuk membuat bordernya. Kemudian kita isikan nilai harian, UTS, UAS, dan absensinya. UTS-nya 70. Selesai, kita cek dulu. Setelah selesai kita mengisikan sesuai dengan format, kita isikan nilai akhir, grade, kelulusan, dan keterangan sesuai dengan ketentuan yang disediakan. Ketentuan pertama yaitu nilai akhir diisi dengan 30% nilai harian, 30% nilai UTS, 30% nilai UAS, dan 10% absensi. Jadi di sini kita menggunakan penjumlahan biasa ya, sama dengan 30% dari nilai harian ditambah dengan
30% dari nilai UTS tambah dengan 30% dari nilai UAS ditambah dengan 10% dari nilai absensi. Nah, dapat. Kemudian kita isi kolom grade di ketentuan 2. Jika nilai akhir kurang dari sama dengan 50, maka grade-nya E. Jika nilai akhir 51 sampai 59, maka grade D, dan seterusnya sampai grade A. Jadi kita menggunakan rumus if nilai akhirnya kurang dari sama dengan 50, maka dia akan menuliskan E, kasih tanda petik, jangan lupa. Kemudian syarat if kedua yaitu jika nilai akhirnya adalah 51 sampai 59, maka grade-nya D. Ingat, di syarat ketiganya adalah 60. Berarti if nilai akhirnya J7 kurang dari 60, maka dia akan membuat grade-nya D. Selanjutnya if 60 sampai 74, itu C, D nya minimal ada 75. Berarti if J7 ya kurang dari 75, maka dia akan membuat nilai C. Berikutnya adalah D. If J7 kurang dari 85, karena minimal A nya adalah 85, dia akan membentuk grade B. Selanjutnya sisanya adalah grade A. Hitung if nya ada 4, maka tanda tutup kurungnya 4, jadi B. Kemudian kolom kelulusan dengan syarat jika nilai akhir lebih besar dari 75, maka diisi kelulusan dengan tulisan lulus. Jika kurang dari 75, diberi tulisan tidak lulus. Jadi menggunakan if juga sama dengan if jika nilai akhir J7 itu lebih besar sama dengan 75, dia akan menuliskan lulus. Nah, tulisan lulusnya ini besar ya. Kemudian sisanya adalah tidak lulus. Karena if nya cuma 1, ruang tutupnya 1 saja. Di kolom keterangan kita isi dengan syarat jika grade E maka beri keterangan sangat kurang, jika grade D maka beri keterangan kurang, jika grade C maka beri keterangan cukup, jika grade B maka beri keterangan baik, dan jika grade A beri keterangan sangat baik. Di sini menggunakan syarat if juga. Jika grade-nya berarti K7 sama dengan E, maka akan ditulis sangat kurang. Selanjutnya if K7 sama dengan D, tanda petik ya, maka dia akan menuliskan kurang. Kemudian if K7 sama dengan C, dia akan menuliskan cukup. Kemudian if lagi K7 lagi
sama dengan B, maka dia akan menuliskan baik. Sisanya adalah sangat baik. Kita hitung if-nya jumlahnya ke 4. Kemudian kita blok dari nilai X sampai keterangan kita blok, kemudian akan cursor di pojok kanan bawah sampai membentuk positif hitam, kemudian klik 2 kali, klik kiri 2 kali. Itu ya. Kita atur dulu supaya bagus ya. Itu ya. Kita lihat hasil akhirnya. Kita cocokkan ya. Di akhirnya 76, 81, 81,5, 74, 86,5, 53, 63,5, 74,5. Nah, ini kalau misalkan di belakang koma itu ada 2, kita blok dulu, kemudian kita tambahin seperti itu. B, B, C, C, A, D, C, C. Lulus, lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus, tidak lulus. Baik, baik, cukup, sangat baik, kurang cukup. Sudah sesuai ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengembangkan produk komputasional. Di bab 8 kita sudah membahas tentang berpikir komputasi itu apa. Nah, kita coba untuk membahas lagi lebih dalam, yaitu mengembangkan produk komputasional, yaitu berpikir komputasi yang dilakukan untuk memecahkan masalah kompleks dengan menggunakan suatu algoritma atau runutan yang sistematis. Nah, masalah yang kompleks yang dimaksud itu adalah suatu masalah yang pemecahannya perlu dilakukan dengan cara komputasi. Contoh kasus, di suatu perusahaan masih melakukan perhitungan secara manual, yaitu tanpa membutuhkan bantuan komputer, maka dibutuhkan program atau aplikasi agar perhitungan dapat dilakukan secara otomatis, yaitu berupa program yang serupa dengan kalkulator. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu menggunakan cara komputasi adalah sebagai berikut. Pertama, ingat ya, dekomposisi, yaitu pada sebuah program atau aplikasi perhitungan terdapat pertambahan, pengurangan, peralihan, dan pembagian. Maka sepenuh dari program aplikasi yang akan dibuat itu haruslah ada tambahan, pengurangan, peralihan, dan pembagian. Kemudian pengenalan pola yang nomor 2, yaitu pola untuk melakukan perhitungan, yaitu menghitung dua nilai atau variabel. Yang membedakan adalah operator untuk menghitung dua variabel tersebut, yaitu plus, minus, kali, yaitu diwakili dengan bintang, dan bagi, yaitu diwakili dengan garis miring. Yang ketiga adalah abstraksi. Untuk melakukan perhitungan dibutuhkan nilai awal sebelum dilakukan, kemudian nilai kedua
yang menyebabkan perhitungan terjadi. Yang ketiga adalah hasil dari perhitungan dari nilai awal dan nilai kedua. Yang keempat adalah nilai operator yang dilakukan untuk melakukan perhitungan. Yang keempat adalah rancangan algoritma. Langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu pertama mulai, kemudian mendeklarasikan operator, nilai 1, nilai 2 dan hasil, kemudian input operator yang akan dilakukan. Bila operatornya adalah penjumlahan, maka positif. Bila ya, maka masukkan atau input nilai 1 dan nilai 2. Kemudian akan keluar hasil nilai 1 dan nilai 2. Jika tidak, maka akan kita pilih operator yang lain, misalkan operator pengurangan yang dibagi dengan negatif. Jika iya, maka input nilai 1 dan nilai 2, kemudian keluar nilai hasil nilai 1 dan nilai 2. Hasil dari pengurangan nilai 1 dan nilai 2. Jika tidak, maka ke operator yang lainnya, yaitu perkalian. Jika iya, maka input nilai 1 dan nilai 2, kemudian keluar hasil perkalian antara nilai 1 dan nilai 2. Jika tidak juga, maka ke operator terakhir, yaitu operator pembagian. Jika iya, input nilai 1 dan nilai 2, kemudian hasil pembagi antara nilai 1 dan nilai 2 akan keluar. Jika tidak, maka akan muncul operator tidak tersedia. Selesai. Dan apabila nilai hasil tadi sudah keluar, maka akan mencetak hasil sesuai dengan operator yang dipilih, kemudian selesai programnya. Hasil outputnya seperti ini, yaitu kalkulator sederhana. Programnya adalah seperti ini ya. Rest include stdio.h, integer main, kemudian integer a, b dan hasil menu, kemudian float c, d hasil bagi. Ini untuk pembagian ya. Kemudian ada judulnya, kita cetak, kemudian ada muncul menu 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada garis miring T, ini maksudnya tab ya. Terus garis miring N itu adalah membuat baris baru. Kemudian ada menu pilihan menggunakan switch case. Menu 1 penjumlahan, kalau penjumlahan maka akan meminta masukkan bilangan pertama, kemudian masukkan bilangan kedua. Bilangan pertama diinisialisasi A, bilangan kedua diinisialisasi B. Maka rumus yang akan diharapkan adalah hasil sama dengan A ditambah B, kemudian mencetak hasil. Case 2 juga seperti itu, pengurangan, masukkan bilangan pertama sebagai A, masukkan bilangan kedua sebagai B, rumusnya hasil sama dengan A minus B, kemudian cetak nilai hasilnya. Case 3 juga perkalian, bilangan pertama sebagai A, bilangan kedua adalah sebagai B, maka rumusnya hasil sama dengan A kali B, kemudian cetak hasilnya. Case 4 pembagian. Nah, khusus pembagian ini, bilangan pertama kita bedakan bukan A lagi, bukan B lagi, tapi bilangan pertama adalah C, bilangan kedua adalah D. Maka hasil baginya adalah C dibagi D. Kemudian hasil cetak, hasil bagi. Bila pilihannya salah, maka akan mencetak Anda salah memilih menu. Kemudian selesai. Nah, di masing-masing case ini ada cetak tandanya. Kalau misalkan penjumlahan, di sini tandanya positif. Kalau pengurangan negatif. Kalau perkalian, di sini kali X ya. Kemudian pembagian ini titik 2.
Kenapa tidak garis miring? Takutnya nanti terbaca program dengan maksud yang lain, gitu ya. Nah, kita uji, yaitu ingat tombolnya adalah compile and run atau tekan F11 gitu ya. Bisa tekan tombol ini atau tekan F11. Kita coba uji. Udah muncul. Nah, tampilannya seperti ini. Kita pilih menunya, misalkan penjumlahan, kita pilih angka 1, klik angka 1, kemudian enter. Nah, muncul 1.9.2. Masukkan bilangan pertama, misalkan penjumlahan bilangan pertama adalah 10, dan meminta masukkan bilangan kedua, misalkan 20. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kita uji untuk menu keduanya. Kita pilih menu kedua. Bilangan pertama adalah 20, bilangan kedua adalah 10. Berarti pengurangan 20 kali 10 adalah 10. Kita uji atau langsung run ya sini ya. Kalau run aja langsung. Kita uji untuk menu ketiga. Kalian bilangan pertama misalkan 20, yang kedua adalah 10 atau 30, maka hasilnya adalah 20 kali 30, 600. Nah, kita uji untuk menu yang keempat, pembagian. Pembagian, angka pertama adalah 30, angka kedua adalah 15, hasilnya adalah 2. Jadi program kalkulator ini sudah bisa difungsikan. Selanjutnya kita akan membuat program kalkulator luas dan volume. Tampilannya seperti ini, nanti outputnya ada judul program kalkulator luas dan volume, kemudian ada menu yang pilihan pertama luas persegi panjang, pilihan kedua adalah luas persegi panjang, ketiga luas segitiga, keempat balok, kelima kubus, dan keenam tabung. Nanti dipilih menunya akan muncul keluaran seperti ini. Nah, ini akan kita uji. Untuk kalkulator sederhananya seperti ini, program C++ nya. Saya jelaskan sebentar ya, menggunakan include studio juga, terus integer main, integer A, B, C, dan hasil menu, plot P sama dengan 3,14. Ini untuk nanti hasil volume tabung. Kemudian di atasnya ada judul program kalkulator dan volume, kemudian ada pilihan menu di sini. T1 luas persegi panjang, T2, T ini maksudnya tab ya. Kemudian yang kedua adalah luas persegi panjang, ketiga adalah luas segitiga, keempat adalah volume balok, kelima adalah kubus, dan keenam adalah volume tabung. Kemudian untuk pilihannya di sini menggunakan switch case. Case pertama adalah luas persegi. Masukkan, kalau persegi kan sisi kali sisi, jadi masukkan panjang sisinya, diidentifikasi sebagai A, maka hasilnya adalah A kali A, gitu. A kali A. Nah, kemudian akan mencetak garis, kemudian di sini ada garisnya, sisi sama dengan sisi kali sisi, kemudian keluar di bawahnya adalah hasilnya. Untuk case kedua, pilihan kedua, luas persegi panjang. Kita ketahui luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka
akan ada permintaan masukkan panjang dan masukkan lebar. Panjang sebagai inisialisasi A dan lebar sebagai B, maka rumusnya adalah hasil sama dengan A kali B, maka akan mencetak hasilnya. Kemudian di pilihan ketiga, luas segitiga. Kita tahu luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi, maka masukkan alasnya sebagai A, masukkan tingginya sebagai B. Rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Kemudian keluar hasil dengan hasil perhitungannya. Kemudian pilihan keempat di case 4 yaitu volume balok. Kita ketahui rumus balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, maka akan ada permintaan masukkan panjang sebagai A, masukkan lebar sebagai B, kemudian masukkan tinggi sebagai C. Rumusnya adalah A kali B kali C. Kemudian akan muncul secara otomatis hasil dari rumus perhitungan. Kemudian case 5, pilihan kelima yaitu volume kubus. Kita ketahui volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3 ya. Akan ada permintaan masukkan sisi, kemudian identifikasi sebagai A, kemudian masuk ke rumus A kali A kali A, kemudian keluar hasilnya. Begitu juga di pilihan ke-6, case 6 yaitu volume tabung. Kita ketahui rumusnya adalah pi jari-jari kuadrat kali tinggi. Masukkan jari-jari A, kemudian masukkan tinggi sebagai B, maka rumusnya hasil tabung adalah pi kali A kali A kali B, maka akan keluar hasil tabungnya. Kemudian selesai. Jika kita salah memilih, misalkan pilihan ke-7, pilihan ke-8, maka akan muncul tulisan Anda salah memilih menu. Seperti itu. Dari program ini kita uji, kita klik F11 sebagai compile, kemudian dia akan running program. Nah, seperti ini ada judul program kalkulator luas dan volume, kemudian ada menunya. Pertama luas persegi, kedua luas persegi panjang, ketiga luas segitiga, keempat volume balok, kelima volume kubus, dan yang keenam adalah volume tabung. Kita pilih nomor 1 dulu ya, luas persegi, kita enter. Akan masukkan panjang sisi, misalkan panjang sisinya adalah 12, maka dia adalah sisi kali sisi, hasilnya 140. Kita coba lagi, kita langsung running ya, F10. Jadi sudah dikompil, langsung di running aja. Kita pilih menu kedua yaitu luas persegi panjang. Ada permintaan masukkan panjangnya, misalkan panjangnya adalah 14, lebarnya adalah 20. Persegi panjang kali lebar 14 kali 20, 280. Kita coba lagi di menu ketiga yaitu luas segitiga. Masukkan alasnya, misalkan alasnya 6, tingginya adalah 10, setengah alas kali tinggi jadi 30. Kita running lagi. Untuk menu keempat, volume balok, masukkan panjangnya balok, misalkan panjangnya balok adalah 6, lebarnya adalah 13, sedangkan tingginya adalah 25, misalkan gitu. Maka volume balok adalah 1950 dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Kita coba lagi di menu kelima, volume kubus, misalkan sisi kali sisi ya. Volume kubusnya misalkan sisinya adalah 5 gitu. Maka hasilnya adalah 125. Kita coba lagi, yang terakhir adalah menu ke-6, volume tabung, dan kita masukkan jari-jarinya adalah 14, tingginya adalah 45,
maka ketemu pi kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi, yaitu sebesar 27.694,80. Sudah selesai, program ini sudah bisa berjalan dan layak untuk digunakan. Demikian materi pembelajaran bab 9 yang disampaikan merupakan materi terakhir di pelajaran informatika kelas 10. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan haratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.